Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang nontonnya malam, selamat pagi bagi yang nontonnya pagi, dan selamat sore bagi yang nontonnya sore. Oke, di sini saya akan mereaksi salah satu video podcast Doni Sumargo bersama Ustadz Basalama. Ada beberapa hal yang mungkin saya bisa mereaksi kalau bisa. Kita langsung aja nonton videonya. Ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar teman-teman ateis. Jadi semoga Ustadz juga bisa jawab begitu. Insya Allah. Jadi orang ateis itu bertanya, Tuhan itu berbentuk seperti apa? Kenapa Tuhan itu tidak pernah menampakkan dirinya? Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini pertanyaan ateis. Kenapa Tuhan tidak pernah menampakkan dirinya ya? Berarti kalau Tuhan menampakkan dirinya, Tuhan harus berbentuk. Mungkin seperti itu. Nah, ini pertanyaannya ini sifatnya pertanyaan makhluk kepada Al-Khaliq. Di mana sifat Al-Khaliq mau dibawa kepada sifat makhluk, maksudnya begitu. Jadi sang pencipta, apa namanya, argumennya kan sang pencipta mau dibawa ke argumen makhluk gitu ya. Kita coba mendengarkan apa kata Pak Ustadz Basalama. Jadi memang banyak sekali yang ada di muka bumi ini yang memang tidak nampak, tapi kita bisa rasakan. Ya itu. Ya, dan itu pasti ada sebabnya kenapa dirahasiakan. Contoh misalnya, kita kan rasakan lapar, haus, ngantuk, sakit, suka, benci, tapi kan tidak ada wujudnya. Tapi kan kita bisa rasakan keberadaannya. Betul. Kita bisa rasakan lapar itu, kita bisa rasakan haus itu, capek itu, sakit itu, ngantuk itu, suka itu, benci itu, semua kita bisa rasakan. Dan ini memang pasti ada satu rahasia kenapa dia tidak diwujudkan. Karena memang cukup dengan merasakannya, orang udah tahu. Dia nggak butuh lihat wujudnya untuk mengatakan, oh nanti. Jadi di sini Ustadz Basalama mau membuat analogi bagaimana seperti merasakan sakit yang sifatnya cita rasa tadi itu, senang dan sebagainya, itu tidak bisa dilihat misalnya seperti itu kan. Hanya bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Itu sifatnya analogi. Mungkin seperti itu. Ayo kita lanjutkan. Kalau nampak wujudnya lapar itu baru saya akan mengatakan diri saya lapar. Kan nggak perlu. Dia udah secara alami, oh ya ini lapar. Bahasa Indonesianya lapar, bahasa Inggrisnya ini, bahasa Arabnya ini. Solusinya mengarah ke makan dan tidak bisa diganti ke yang lain. Nah, dengan adanya lapar itu, dengan adanya diri kita juga, dengan adanya solusinya harus makan, tidak bisa kepada yang lain. Nggak bisa orang kalau lapar tidur, pasti bangun lapar lagi. Atau dia mandi, itu lapar tidak hilang. Harus makan, berarti kan ada satu sistem yang mengatur itu. Nah, sistem ini sudah diatur oleh Sang Tuhan Allah. Gitu. Kalau secara agama, kalau dalam Islam, memang diyakini wujudnya Allah yang maha sempurna itu akan nampak secara sempurna itu di surga. Di surga. Oh begitu dia. Jadi memang di dunia ini tidak dinampakkan kepada kita. Tapi ini pernyataan seperti ini bagi saya itu, saya pribadi ya, itu tampaknya pernyataan yang kontradiktif. Karena Tuhan adalah Maha Pencipta. Nah, surga diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana bisa mendeskripsikan
suatu pernyataan bahwa Tuhan bisa kelihatan di surga, berarti Tuhan berada di dalam surga. Sang pencipta tadi berada dalam ciptaannya sendiri. Apa seperti itu? Kelihatannya pernyataan ini agak kontradiktif. Mungkin bisa dibahasakan seperti ini. Allah itu kan meliputi segala sesuatu, segala ciptaannya. Meliputi diri, meliputi perasaan, meliputi kecerdasan, meliputi semua hal yang terdeskripsi atau terfikirkan oleh akal pikiran manusia. Itu Tuhan meliputi itu semua. Pengertiannya pengertian peliputan, mungkin seperti itu. Penjelasan detailnya mungkin waktunya terbatas, sehingga bukan tempatnya untuk menjelaskan tentang masalah-masalah seperti ini. Oke, kita lanjut aja. Banyak bukti-bukti kalau dia ada. Seperti pergantian siang malam, turunnya hujan, populasi manusia, populasi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Semua ini pergantian musim, buah-buahan, dan segala macam itu pasti menunjukkan ada satu sistem yang sangat baik. Bahkan di diri kita sendiri misalnya, fungsi mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, bibir mengucap, lidah mengecap, misalnya tangan menjamah, kaki melangkah. Ini kan ada bentuknya dan ada sistemnya, dan kita tidak bisa alihkan sistem. Tidak bisa misalnya kita makan melalui kuping, nggak bisa kita misalnya bernafas melalui mata. Memang ada, berarti kan ada yang mengatur, Ada fungsi. ya, dan ada pengaturan. Ini kan tidak mungkin kalau tidak ada yang mengaturnya. Nah, itulah mengerucut kepada Tuhan tadi. Iya. Nah, kalau kita hubungkan dengan agama, memang dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan nikmat terbesar di surga nanti melihat wajahnya dan zatnya yang maha sempurna. Oleh karena itu orang dalam Islam berkeyakinan kalau orang yang masuk ke neraka, dia tidak akan lihat wujudnya Allah. Dia hanya nanti melihat, kata Nabi Muhammad SAW, nanti kalian akan dibangkitkan di mahsyar pada hari kiamat. Kalian akan melihat Tuhan kalian dalam bentuk cahaya yang sangat terang seperti bulan purnama. Oh, itu di mahsyar. Jadi dibangkitkan nanti untuk ditanya, ditimbang amal baik, amal buruk itu. Nanti Allah datang dengan para malaikat, tapi masih dalam bentuk cahaya yang terang. Belum bisa dilihat wujud aslinya. Jadi nanti itu Allah begitu. Nanti dari kata Nabi Muhammad SAW, kalian akan berbicara dengan Tuhan kalian berdua tanpa ada Cahaya yang terang. Kenapa kau buat ini? Kenapa kau tidak buat ini? Ya, kenapa kau pungkiri ini begitu? Problemnya Sampai nanti pakai hamba apa itu ya? akan mengakui, oh ya memang saya salah, oh ya memang saya lakukan. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, Cara melihat lanjutannya Tuhan, adalah nanti kalau sudah cara masuk dalam melihat surga, cahaya Tuhan itu, maka Allah akan lihatnya bertanya kepada pakai ahli apa surga, begitu? apakah sudah cukup Pakai nikmat yang mata, saya berikan kepada kalian? mata Maka alam mereka itu serentak atau mengatakan, kami bagaimana? mau nikmat apa lagi setelah engkau selamatkan kami dari neraka. Karena mereka sudah lihat neraka pada saat itu, api yang berkobar-kobar dengan historinya, teriakannya orang segala macam. Karena orang kalau mau ke surga itu harus lewat di atas neraka, sehingga dia lihat. Dan kami masuk ke dalam surga, dayang-dayang, permadani, istana, kehidupan yang abadi. Dan dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu sudah dirincikan semua, dari tanahnya, pintu gerbangnya, pohon-pohonnya, bidadari dan bidadaranya, semuanya lengkap, pakaian-pakaiannya. Jadi mereka merasakan nikmat yang luar biasa. Maka pada saat itu kata Nabi Muhammad SAW, Allah pertama kali mengangkat hijab, pembatas. Nah, di saat itulah pertama kali mereka lihat wujud aslinya Allah, dan serentak semua ahli surga akan mengatakan pada saat itu, tidak ada yang mengalahkan nikmat melihat wajahmu yang mulia. Maka Allah menampakkan dirinya di pagi dan sore hari sebagai nikmat terbesar bagi ahli surga. Oh, aku mau nanya, Ustaz, mohon maaf. Kalau di kisah Nabi Muhammad, ada nggak Nabi pernah melihat langsung wujudnya Allah? Belum. Semua nabi-nabi belum ada yang lihat wujud Allah. Makanya dalam Al-Quran digambarkan waktu Nabi Musa alaihissalam berkata, ya ini daerah Tursina di Mesir, Rabbi arini andur ilaik. Wahai Tuhanku, izinkan aku melihatmu. Maka digambarkan dalam Al-Quran tentang Nabi Musa, Allah mengatakan, lan tarani, walakin undur ilal jabal. Kau tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung-gunung yang ada di sekitarmu. Di Tursina banyak gunung-gunung batu. Fa in istaqarra, kalau dia tetap di tempatnya, fasawfa tarani, kau akan melihatku. Maka falamma tajarrabul jabal, pada saat Tuhannya Musa baru saja belum datang gitu,
Baru untuk mau menampakkan diri di gunung itu, ja'alahu dakka, semuanya gunung itu hancur lebur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa pada saat itu pun pingsan. Nah, waktu Musa bangun, kata Allah SWT dalam Al-Quran, maka dia mengatakan, aku beriman kepadamu. Berarti kalau secara wujud tidak akan bisa mereka melihat itu udah menjadi sebuah aturannya ibaratnya. Jadi itu akan menjadi sebuah kenikmatan pada saat mereka nanti di surga. Betul. Nah, ada yang bertanya dari ateis, mana bukti kalau surga dan neraka itu ada? Karena secara cara berpikir mereka, kalau orang udah mati itu ya udah nggak ada apa-apa gitu kan. Maksudnya siapa ada orang yang pernah balik dari kematian terus bilang, oh ini ada surga dan neraka gitu. Nah, Itu mirip dengan bagaimana dia dari awal bisa tiba ada di muka bumi ini. Dari mana dia asalnya? Kalau dia bilang, oh dari sperma ayah saya. Ke sperma ayahnya dari mana? Terus begitu, dari mana asalnya? Itu kan akan terus dia bertanya dari mananya. betul. Itu harus dijawab ini dulu, baru logis kemudian ini. terjawab ini. Karena memang sebagaimana dia ada di sini, maka Sebuah begitu juga nanti bukan deskripsi mustahil yang dia ada di logis. sana. Kan begitu, sebagaimana manusia ada di muka bumi ini, maka bukan mustahil juga mereka akan dibangkitkan nanti. Ya. Jadi sebagaimana ada juga akan ada di sana, itu bukan mustahil. Nah, seperti itu kalau secara rasional. Iya, betul. Jadi sangat tidak tertolak untuk adanya kebangkitan itu. Karena kalau teman-teman ateis ini kita gunakan dalil agama, maka belum tentu mereka bisa menerima. Karena kalau kita bicara tentang agama Islam misalnya, maka Islam hanya mengatakan bahwasanya memang sebagaimana kalian dilahirkan di muka bumi ini, kan ceritanya panjang. So, Nabi Adam diciptakan, dia taubat. Nah, ada istilah taubat dalam Islam. Taubat itu maksudnya kembali kepada Allah. Jadi sehebat apapun dosa seseorang dia kerjakan, selama dia taubat nasuha. Nasuha itu berarti murni. Dengan 3 syarat, dia meninggalkan dosa itu seketika. Misalnya dia lagi zina, dia lagi menipu, berbohong, dia berhenti. Dia hentikan, dia sesali. Yang kedua, dan dia janji sama Allah tidak ulangi, maka dia maafkan kesalahannya. Kalau ditambah poin keempat, itu kalau berhubungan dengan hak Allah. Kayak tinggalin sholat misalnya, atau dia berzina. Tapi kalau berhubungan dengan hak makhluk, kayak misalnya dia pernah menyakiti orang, dia gunjing, fitnah, pernah memukul fisik, pernah mengambil harta, itu hak makhluk, ditambah syarat keempat. Dia harus meminta keridoannya orang itu. Oh, berarti harus ketemu. Jadi kalau kita banyak melakukan kesalahan yang sifatnya itu hubungan antar diri dengan Tuhan, itu mungkin bisa diselesaikan dengan istighfar dan sebagainya gitu ya, atau minta ampun kepada Tuhan atas kesalahan kita yang telah melanggar hukum-hukum Allah misalnya gitu ya. Nah, tetapi dalam hubungan horizontal antara manusia dengan pihak lain gitu ya, nah kita harus minta maaf kepada pihak-pihak yang kita pernah melakukan kesalahan kepada mereka, baik sadar ataupun tak sadar, baik kita ketahui maupun yang tidak ketahui. Jadi seperti itu. Makanya setiap Idul Fitri itu ada ritual saling memaafkan dan sebagainya seperti itu. Saya kira cukup sekian dan terima kasih penjelasan atau reaksi pada video ini, dan lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan sebagai catatan, apa yang saya sampaikan hanya bersifat asumtif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.